Cahaya Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Sucilah dia dari siapa datangnya ini lautan cahaya. Pohon tauhid nyaris melaju. Alhamdulillah, berkat karunia Allah Ta'ala, akhirnya cita-cita pengurus pusat Lajnah Imailah Jemaat Ahmadiyah Indonesia untuk memiliki sebuah perpustakaan yang representatif bisa terwujud. Setelah hampir setahun mendesain ulang salah satu ruangan yang terdapat di gedung Baitul Afiat, gedung yang selama ini juga berfungsi sebagai sekretariat pengurus pusat Lajnah Imailah, akhirnya sebuah perpustakaan mungil dengan interior yang nyaman dan indah mewujud sudah. Seluruh alam aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA, senang sekali dapat berjumpa dengan Anda semua dalam program Lajnah Activity. Kali ini saya sedang berada di area Gedung Baitul Afiat, tepatnya di depan perpustakaan Lajnah Imailah Indonesia. Seperti halnya saya, pemirsa MTA, pasti penasaran kan? Mari kita langsung masuk saja untuk melihat fasilitas apa yang ada di dalam perpustakaan ini. Pohon tauhid nyaris melaju jika tak cepat. Assalamualaikum Bu Ami. Waalaikumsalam, apa kabar Nata? Alhamdulillah sehat. Ibu gimana? Alhamdulillah. Masya Allah Ibu, tadi pada saat datang ke sini luar biasa ya, indah sekali perpustakaannya ya Bu ya. Alhamdulillah. Pemirsa MTA juga nih pengen tahu Bu, dari teknis peminjaman buku sendiri itu, kan ini perpustakaan Lajnah Imailah. Apakah hanya perempuan saja yang boleh meminjam atau laki-laki juga boleh? Pada prinsipnya ini kan public library, jadi sebenarnya terbuka untuk umum. Jadi untuk anggota jemaat sendiri sebenarnya syaratnya sangat mudah. Selama yang bersangkutan punya kartu AIMS, itu udah bisa mengajukan jadi anggota. Atau udah punya kartu AIMS? Udah. Ya pasti bisa. Iya. Tadi saya pada saat masuk ada tulisan perpustakaan Nusrat Jahan. Terlihat nama yang sangat indah ya Bu ya. Saya juga dengar itu katanya diberikan langsung oleh Huzur. Itu gimana sih Bu ceritanya bisa diberikan nama itu? Nama itu dimintakan langsung oleh Ibu Sadar kepada Huzur. Jadi beliau itu memberikan informasi di awalnya tuh PPLI berencana akan membuat perpustakaan, meminta restu beliau. Setelah beliau memberikan restu, baru kami melakukan langkah-langkah membuat perpustakaan. Jadi kami tidak memulai sebelum beliau merestui. Kemudian setelah ini berjalan, Ibu Sadar juga membuat surat lagi kepada beliau untuk meminta nama untuk perpustakaan ini, dinamai Nusrat Jahan. Itu ada suratnya di situ. Surat dari Huzur untuk nama perpustakaan ini. Nanti kita lihat ya. Menelusuri perpustakaan Nusrat Jahan terasa mengasyikkan. Saat pintu masuk dibuka, kita langsung disambut deretan koleksi buku yang tersusun di rak kayu besar, menutup nyaris seluruh bagian dinding ruangan. Di bagian depannya, tampak display mungil yang memajang koleksi buku terbaru, serta 2 baris meja memanjang, lengkap dengan kursi yang disusun rapi. Tampak pula 4 perangkat komputer yang menyimpan data lengkap koleksi perpustakaan yang bisa langsung diakses setiap pengunjung. Di atas deretan komputer, terpampang surat dari Huzur yang berkenan memberi nama perpustakaan Nusrat Jahan. Di sebelah kanan pintu terdapat ruang pustakawan. Di sudut ini, tepat di bawah tulisan perpustakaan Nusrat Jahan yang tertempel di dinding, seorang petugas perpustakaan akan selalu siap menyambut
dan melayani pengunjung dengan penuh keramahan. Tepat di samping ruang pustakawan, terdapat ruang berdinding kaca yang di bagian pintunya tertera tulisan Children Corner. Cahaya Quran Inilah ruang baca khusus untuk anak-anak. dari semua Selain dilengkapi rak buku yang mudah terjangkau, ruang yang langit-langit dan dindingnya dihiasi beragam gambar ini terkesan cukup meriah karena dilengkapi pula dengan meja serta kursi-kursi mungil dengan warna cerah. pohon tauhid nyaris Di sisi lain terdapat sebuah ruang baca yang mampu menampung 15 orang pengunjung. Selain berfungsi sebagai ruang baca, ruang ini juga bisa sewaktu-waktu difungsikan menjadi ruang rapat. hujan datang menderu. Pohon Perpustakaan Nusrat Jahan juga dilengkapi ruangan khusus untuk menerima tamu-tamu yang berasal dari lembaga atau organisasi di luar jemaat yang berkunjung dengan tujuan menjalin tali silaturahim maupun dalam rangka melakukan kajian atau studi tentang jemaat Ahmadiyah. Di ruangan ini selain terdapat rak kayu yang dipenuhi buku, juga terdapat sebuah monitor yang menayangkan program-program MTA, serta sebuah screen yang bisa dinaik turunkan untuk menampilkan video yang menggambarkan perkembangan jemaat Ahmadiyah di seluruh dunia. alam aku jauh. Untuk sebuah perpustakaan, koleksi buku yang terdapat di Nusrat Jahan bisa dibilang belum begitu lengkap. Masih cukup banyak bagian rak yang kosong yang nantinya akan terus diisi oleh buku-buku yang memang layak dan perlu untuk dibaca dan dikaji oleh pengunjung dan anggota perpustakaan. Dari yang gaib yang maha tahu. Tapi, meskipun begitu, ada satu hal yang bisa dibanggakan perpustakaan ini, yaitu sudah berhasil mengkoleksi kitab suci Al-Quran terbitan jemaat yang sudah diterjemahkan ke dalam 50 bahasa. Cahaya Quran lebih kentara dari semua. Kerja keras para pengurus pusat Lajnah Imailah untuk mendirikan sebuah perpustakaan terbayar sudah saat perpustakaan Nusrat Jahan secara resmi dibuka oleh Bapak Amir Nasional Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Dalam kata sambutnya, beliau berharap keberadaan perpustakaan Nusrat Jahan bisa menjadi contoh dan bisa memacu semangat para pengurus besar maupun cabang untuk bisa juga mendirikan sekaligus mengelola sebuah perpustakaan di tempatnya masing-masing. Dan akhirnya, doa bersama yang dipimpin Bapak Amir Nasional menandai secara resmi dibukanya perpustakaan Nusrat Jahan. Lewat perpustakaan Nusrat Jahan, langkah awal untuk ikut berperan dalam mencerdaskan bangsa sudah dimulai. Langkah-langkah berikutnya tentu akan terus dilakukan oleh seluruh pengurus pusat Lajnah Imailah. Pertama adalah kita mendukung program pemerintah untuk mencerdaskan masyarakatnya dalam meningkatkan minat baca di masyarakat, khususnya perpustakaan ini kan berada dalam lingkungan markas. Tentunya kami ingin supaya keberadaan kami itu dapat bermanfaat bagi masyarakat di sekitar. Dan juga secara khusus ingin juga meningkatkan minat baca para lasna dan nasirat Indonesia, di mana mereka dapat mengakses informasi dan mendapatkan buku-buku yang mereka inginkan untuk menambah wawasan.
Hanya beberapa hari setelah diresmikan, pengunjung sudah mulai berdatangan, baik mereka yang berasal dari kalangan anggota jemaat maupun masyarakat umum. Ada yang langsung mendaftar sebagai anggota, ada juga yang sengaja datang untuk membaca beberapa koleksi buku yang ada di perpustakaan. Cahaya Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA, kembali lagi dalam program Lajnah Activities. Tepat tanggal 7 Desember 2019, pengurus pusat Lajnah Imailah Indonesia akan kedatangan tamu dari Komnas Perempuan Indonesia. Dan tampak di belakang saya sudah terlihat ibu-ibu dari PPLI ramai untuk menyambut tamu dari Komnas Perempuan Indonesia. Akan ada serangkaian acara apa saja sih di hari ini? Mari tetap ikuti saya. Tak lama setelah sukses menggelar acara pembukaan perpustakaan Nusrat Jahan, pengurus pusat Lajnah Imailah kembali sibuk menata beberapa ruangan yang ada di gedung Baitul Afiat. Kesibukan kali ini tidak lain karena pengurus pusat Lajnah Imailah akan kedatangan delegasi Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan. Sebuah lembaga negara independen di Indonesia yang dibentuk untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan. Sehari menjelang kedatangan tamu, berbagai persiapan dilakukan pengurus pusat Lajnah Imailah. Di ruangan tempat pertemuan yang terletak di aula gedung Baitul Afiat, tampak meja dan kursi tempat pertemuan disusun dalam bentuk 4 persegi panjang. Sedangkan di sisi lain aula, terlihat para pengurus Lajnah Imailah yang sedang menyusun beberapa meja yang akan digunakan sebagai tempat memamerkan beberapa barang, buah karya para anggota Lajnah Imailah. Selain ruang pertemuan dan pameran, pengurus Lajnah Imailah pun tak lupa untuk menata 2 ruangan di samping perpustakaan Nusrat Jahan yang nantinya akan dijadikan sebagai tempat ramah tamah sekaligus ruang makan khusus tamu pria dan wanita. Memuliakan tamu merupakan teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu diupayakan untuk dipraktekkan oleh seluruh anggota jemaat. Dan itulah yang tercermin dari segala persiapan yang dilakukan oleh pengurus Lajnah Imailah saat akan menyambut kehadiran delegasi Komnas Perempuan. Apalagi Komnas Perempuan merupakan salah satu lembaga independen yang selama ini tergolong dekat dan menaruh simpati lebih pada keberadaan dan perkembangan jemaat Ahmadiyah di Indonesia. Alhamdulillah kerjasama Lajnah Imailah dengan Komnas Perempuan selama ini sangat baik. Kami banyak diberi bimbingan atau juga pendampingan pada saat kasus-kasus yang terjadi di beberapa tempat. Seperti contohnya pada saat kasus Cikesik, merekalah yang memberikan surat dukungan atau surat rekomendasi agar data-data akademik berupa rapot anak-anak Cikesik dapat diperoleh oleh jemaat. Banyak lagi kasus lain seperti Transito, kemudian Lombok Timur, selalu mereka memberikan pendampingan kepada Lajnah. Walaupun untuk kasus Transito dan Lombok Timur belum sepenuhnya tertangani, tetapi alhamdulillah saat ini sudah di tangan kantor Sekretariat Presiden. Hal tersebut di dalamnya, maksud saya, ada bantuan-bantuan pendampingan pengarahan yang diberikan oleh Komnas Perempuan. Selain itu ada juga di Manislor, kemudian tempat-tempat lain kami dari
PPLI merasakan sekali bahwa pendampingan yang diberikan oleh Komnas Perempuan sangat dirasakan oleh kita semua. dari yang gaib yang Tepat pada hari yang telah ditentukan, Delegasi Komnas Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang terdiri dari Ketua Komisi, 2 orang komisioner, dan tim dokumentasi audio visual akhirnya tiba di gedung Baitul Afiat. Kedatangan delegasi Komnas Perempuan itu disambut langsung oleh Ibu Sadar beserta para pengurus pusat Lajnah Imailah. Setelah beramah tamah sambil mencicipi minuman dan makanan ringan, serta melihat-lihat beragam barang sanat wadaskari yang dipamerkan, delegasi Komnas Perempuan kemudian diajak Bu Sadar untuk mengunjungi Perpustakaan Nusrat Jahan. Dengan antusias, delegasi Komnas Perempuan menelusuri rak-rak yang menampilkan beragam koleksi buku. Umumnya tamu atau delegasi yang berkunjung menyatakan kekagumannya pada keberadaan Perpustakaan Nusrat Jahan. Saya tadi berkeliling juga ya melihat, dan beberapa buku malah saya minta juga untuk menambah pengetahuan saya. Tentu pengetahuan itu harus ditambah dan itu bisa melalui buku-buku. Yang di sini saya kira akan lebih bertambah lagi gitu ya, selain juga tentang Ahmadiyah itu sendiri yang bisa menjadi pengetahuan bagi banyak orang, tapi juga nanti mungkin ditambah dengan buku-buku lain. Dan saya kalau lihat perpustakaan gitu, karena saya juga menulis buku ya, saya juga ingin menyumbangkan buku saya gitu kalau diizinkan gitu ya, menjadi sehingga lebih bervariasi gitu. Buat saya mendapat pengetahuan baru, kemudian juga pengalaman baru, dan mungkin saya juga harus menjadi alat untuk mensosialisasikan lebih dalam lagi tentang Ahmadiyah gitu ya, karena tentang berkeyakinan dan beragama itu adalah hak setiap orang yang kita harus menghargai setiap perbedaan, tetapi apa yang terjadi di negara kita kan belum seperti itu. Nah, saya pikir setiap individu, apakah itu nanti sebagai institusi itu menjadi satu kewajiban, tapi sebagai individu juga harus menjadi agen perubahan dengan menceritakan apa yang kita dapat, yang hal-hal yang positif. Dan tempat ini begitu nyaman ya, so nice, so clean gitu ya. Ini juga nanti mungkin jadi iklan berjalan gitu, bahwa wow, luar biasa Ahmadiyah di sana gitu ya. Mereka banyak melakukan sesuatu bukan untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk masyarakat sekitar dan untuk bangsa, dan juga bahkan sampai lintas negara gitu. Kami sangat menyambut baik adanya Perpustakaan Nusrat Jahan di Kompleks Baitul Afiat yang dikelola langsung oleh Lajnah Imailah ini, dan kebanggaan kami tentu saja pertama karena nama dari perpustakaan ini adalah tokoh perempuan dari Jemaat Ahmadiyah, dan juga pengelolanya oleh perempuan. Jadi kami sangat berharap bahwa perempuan-perempuan inilah yang nanti melahirkan kebijaksanaan-kebijaksanaan baru untuk membangun kemanusiaan dan peradaban dunia yang lebih baik, seperti yang diajarkan sendiri oleh Jemaat Ahmadiyah, bahwa kita mencintai sesama untuk semua dan tidak menyebarkan kebencian untuk siapapun di dunia ini. Berharap inspirasi-inspirasi kemanusiaan bisa lebih banyak lahir dari ruang kecil tapi besar ini. Di ruang tamu Perpustakaan Nusrat Jahan, delegasi Komnas Perempuan sempat beristirahat sambil menyaksikan video yang menayangkan tentang perkembangan Jemaat Ahmadiyah di hampir seluruh belahan dunia. Tak lama kemudian, Bapak Amir Nasional Jemaat Ahmadiyah Indonesia datang dan bergabung di ruang tamu perpustakaan.
Usai menyaksikan video, seluruh tamu didampingi Pak Amir dan Bu Sader meninggalkan ruang perpustakaan untuk menikmati makan siang yang sudah panitia siapkan. Acara ramah tamah dan kunjungan delegasi ke area pameran dan perpustakaan usai sudah. Acara inti berupa dialog pun dimulai. Pemirsa MTA, di dalam ruangan Gedung Baitul Afiat sudah datang tamu dari Komnas Perempuan yang disambut langsung oleh Pengurus Pusat Lajnah Imailah Indonesia dan Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Sepertinya ada diskusi yang sangat menarik. Langsung saja kita masuk ke dalam untuk mengikuti pertemuan. Selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban. Diawali dengan sambutan dari Ibu Sader Lajnah Imailah, Dan Bapak Ibu sekalian, kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran, disusul dengan alunan nazm yang dibawakan oleh perwakilan siswa jamiah. Doa bersama yang dipimpin Bapak Amir Nasional menjadi pengantar ke acara inti. Dialog antara delegasi Komnas Perempuan dengan pengurus Lajnah Imailah pun berjalan dengan lancar dan penuh keakraban. Banyak informasi yang disampaikan, banyak pula permasalahan yang dibahas, terutama yang menyangkut perlakuan diskriminatif dan tindakan persekusi terhadap anggota Jemaat Ahmadiyah di Indonesia, untuk kemudian jadi bahan rekomendasi Komnas Perempuan kepada pemerintah. Tak terasa hampir 2 jam dialog antar delegasi Komnas Perempuan dengan pengurus pusat Lajnah Imailah berlangsung. Di penghujung acara, sebagai tanda sukacita, pengurus Lajnah Imailah pun menyerahkan cenderamata kepada delegasi Komnas Perempuan yang telah begitu antusias meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk hadir dan bertukar pikiran dengan pengurus pusat Lajnah Imailah serta pengurus besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Lajnah Imailah karena telah bersedia untuk menerima kunjungan Komnas Perempuan dalam konteks pemantauan terhadap pemenuhan hak asasi Ahmadiyah, khususnya perempuan Ahmadiyah. Ada beberapa hal yang penting dilakukan oleh Komnas Perempuan, yaitu selalu mengajak negara dan masyarakat untuk memberikan pemahaman yang baik terhadap publik tentang berbagai keragaman, termasuk keragaman organisasi dan kepercayaan. Dalam konteks itulah Komnas Perempuan selalu melakukan pemantauan, termasuk pemantauan pemenuhan hak Ahmadiyah, untuk kemudian kita komunikasikan dengan pemerintah, dengan publik, agar pemerintah bisa memenuhi hak-hak sebagai warga negara dengan baik dan masyarakat bisa memahami keyakinan dan kepercayaan dari Ahmadiyah, khususnya perempuan Imailah, agar supaya benih-benih yang berpotensi menimbulkan perbedaan atau intoleransi itu bisa diminimalkan. Alhamdulillah kita hari ini menerima kunjungan Komnas HAM Perempuan, dan selama ini kita telah bekerja sama, terutama pendampingan advokasi Komnas HAM bagi
penderita-penderita penganiayaan, sikap-sikap tindakan intoleransi terhadap jemaat di berbagai tempat, dan alhamdulillah sudah cukup lama Komnas HAM Perempuan mendampingi kita. Harapannya dengan kepengurusan yang baru untuk 5 tahun mendatang, kita akan terus menjalin kerjasama dan kita harapkan bantuan advokasi dari Komnas HAM Perempuan untuk kita, tidak hanya bagi Jemaat Ahmadiyah tapi juga bagi kelompok-kelompok minoritas yang masih belum mendapatkan hak keadilan sebagai warga negara Indonesia ini. Akan terus berjuang bersama-sama dalam membangun kerjasama, membangun negara dan bangsa kita ini. Cahaya Quran lebih kentara. Acara pertemuan pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia dengan Komnas Perempuan sudah berakhir dan kita juga sudah mewawancarai langsung wakil dari Komnas Perempuan. Semoga ada hasil yang baik dari pertemuan kali ini untuk kemajuan perempuan-perempuan Indonesia, khususnya Lajnah Imailah Indonesia. Demikianlah program Lajnah Activity kali ini. Saya berserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Sucilah di